لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح لسلسلة القادرية والنقشبندية وجامع أهل الطرق، خصوصا لحضرة الروح غوث الأعظم كتب العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، سيد الشيخ أبي قاسم جلد البغدادي، سيد الشيخ أحمد خطيب شمس بن عبد الغفار، سيد الشيخ طلحة كرسب الشربون، وسيد الشيخ عبد الكريم بنتن حضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا مرشدنا سيما صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم لسلسلتهم الآخذين عنهم، ولحضرة جميع أولياء الله من المشرق إلى المغرب، خصوصا لحضرة الروح العالم العلامة صاحب البحر الكرم عارف بالله جدنا سي محمد أرشد البنجري، والعالم العلامة صاحب البحر الكرم عارف بالله سي محمد زين بن عبد الغني البنجري، ولحضرة جميع أستاذنا والمعلمين، ولحضرة والدينا ووالديهم ومن تسب إلينا ومن تسب إليهم، خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب وآله وأزواجه وذريته من تسب إليه. اللهم انفعنا بعلومهم وببركة كرامتهم. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah, yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, khusus Ustadz Yasin, ketua masjid dan seluruh jajaran kepengurusannya, jamaah keluarga besar Masjid Agung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama meluangkan waktu kita menghadiri majlis yang mulia ini, dan juga kita bersyukur bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, iman, Islam, dan juga mudah-mudahan semua nikmat itu kita proses agar mencapai
kepada maqam ihsan. Pada malam hari ini kita akan membacakan kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, yaitu kitab akidah orang-orang yang selamat di dalam ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. I'tiqad segala orang yang mukallaf, balik dan berakal, agar jangan tersesat dan di dalam kitab ini berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ditulis dengan bahasa Melayu karangan al-alim al-allamah sahibul bahril karamah wal fahamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Muhammad Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau disambat ngaran wali-wali Allah, kalau disambat ngaran-ngaran orang-orang yang soleh, ulama-ulama, sunnat kita mendoakan dengan lafaz rahimahullah atau barakallah atau radhiyallahu anhu. Jadi mudahan Allah merahmati sidin, mudahan Allah maridhai sidin. Itu sunnah. Jadi bukan hanya radhiyallahu anhu gasan sahabat saja benar. Ulama-ulama apalagi wali-wali Allah ketika disambat ngaran sidin, sunnat kita yang mendengar membacakan lafaz radhiyallahu an atau rahimahullah. Mudahan Allah meridai sidin, mudahan Allah merahmati sidin. Nah, jadi kitab ini karangan daripada Al-Arif Billah Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Fattani. Fattani Thailand ben. Jadi bahari banyak juga ulama besar kita di Asia ini, bukan hanya di Indonesia aja. Nah, di Malaysia Syekh Sabran Al-Malisi itu ahli fikih. Syekh apalagi Syekh sana Syekh Muhammad Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Fattani itu Thailand. Jadi daerah itu Thailand Selatan kalau kada salah lah. Ulun semalam pernah diminta oleh salah satu daripada ulama Malaysia, sidin mengajak untuk dakwah ke Fattan Thailand. Di sana ada, menurut cerita beliau tinggal di KL Kuala Lumpur, Kiai Haji Zuki As-Suja. Sudah berunding, sudah hendak sepakat lah biarlah. Waktu itu ketika ada pertemuan di Jawa, nah, ulun kada jadi tulak. Padahal sidin sudah membawai keliling Malaysia salang kalian kita maisi pengajian lah tausiah di Fattan ini Thailand. Jadi ulama besar kita Asia ini banyak. Syekh Shibran Al-Malisi itu orang Malaysia. Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Fattani Thailand Selatan. Indonesia banyak juga
Syekh Abdul Karim Banten masyhur, Datuk Kelampayan, Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Abu Wahab Al-Bugisi. Jadi banyak kita ulama Asia ini yang semuanya itu bermadhab ahli sunnah, bermadhab ahli sunnah. Sudah kita kisahkan subuh itu Siapa lagi? Syekh pengarang kitab Nihayatuz Zen, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi banyak benar ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Asia ini yang alim-alim mengaji bahari. Nah, kita masuk qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah. Di dalam negeri dunia, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada hambanya di dalam dunia. Semuanya dapat kasih sayang Allah. Hendak inya beriman, hendak kada dengan sifat rahmannya Allah berikan kasih sayangnya kepada semua hambanya. Binatang ya hamba Allah jawabannya. Lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat dengan sifat rahimnya. Jadi kalau sifat rahmannya, Allah mengasih sayang umum kepada semua hambanya di dalam dunia. Semua dapat, hendak inya beriman, hendak kada, hendak inya durhaka, hendak taat, semuanya dapat. Tetapi dengan sifat rahimnya Allah itu khusus kepada yang beriman aja dalam negeri akhirat. Yang kada dapat. Yang durhaka lawan Allah di dalam dunia kada dapat kasih sayangnya. Yang apalagi yang mensekutukannya tambahnya, yang maksiat aja juga kada dapat dengan sifat rahimnya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sampaikan hukumnya Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam kitab hadis apa itu Ibnu Abi Jumrah itu dikisahkan bahwa Bismillah itu di dalam kitab di dalam kitab apa ngarannya itu karangan daripada inya sekelas Imam Ghazali beliau itu Aran Sidin udah ingat ngarannya kitabnya karena udahan ingat lah. Nah, di dalam kitab itu juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim waktu dibawa oleh Jibril ke bumi disampaikan kepada Nabi kita Bismillahirrahmanirrahim itu dikawal 70.000 malaikat. Jadi jangan dianggap enteng Bismillahirrahmanirrahim Jadi waktu Bismillahirrahmanirrahim dibawa kepada Nabi kita, Sayyidina Jibril ma'antar mahabarkan
itu para jin berteriak. Dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. 70.000 malaikat mengawal. Dan apabila bismillahirrahmanirrahim itu gugur ke tanah, nih benar, apabila gugur ke tanah, Allah perintahkan malaikat mengepung, mengurung Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi diperintahkan malaikat mengurung. Misalnya bismillah itu gugur sini, dikurung oleh malaikat. Sehingga Allah mengutus seorang walinya untuk mengangkat bismillahirrahmanirrahim itu dari bumi. Jadi Allah perintahkan kekasihnya untuk mengangkat bismillahirrahmanirrahim itu dari bumi. Jadi kalau kita melihat ada tulisan Al-Quran, asma-asma Allah, ngaran Allah gugur di bumi, lakas diangkat. Mudahan kita itu saat itu kita diangkat menjadi kekasih Allah. Karena dalilnya itu jelas benar di dalam kitab Abi Jumrah lil Bukhari kalau kada salah itu. Nah, ini juga hati-hati kita jangan sembarangan menulis bismillahirrahmanirrahim. Kalau kena rancak juga kita ingatkan sudah biarlah di undangan kada usah gin ditulis bismillahirrahmanirrahim. Undangan itu rata-rata habis dibaca dibuang. Kadang-kadang kena dibuang ke wadah najis, padahal di situ ada tulisan nama Allah di situ. Jadi mulianya bismillahirrahmanirrahim. 70.000 malaikat mengawal. Jin semuaan berteriak, dan apabila inya gugur ke bumi dijaga oleh para malaikat. Itu karamahnya, kemuliaannya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau gugur ke bumi lakas kita ambil benar. Ini juga kita prihatin juga kadang melihat orang membaca Al-Quran diandak di lantai. Ini banyak juga kita lihat benar, membaca Quran diandak di lantai di bawah. Nah itu sangat sudah kada mendapat barokah daripada Quran tadi, kada dapat barokah Quran tadi. Bismillahirrahmanirrahim sebuting itu aja sudah kayak itu istimewanya, apalagi sebagian Al-Quran mimbabil aula, apalagi penlah lebih lagi itu. Nah jadi kita jaga benar. Kalau ada di rumah kita melihat tagugur atau tercecerkah, tahambur-hambur misalnya penlah kayak undangan tuh. Kalau kita kada kau menyimpan di atas, dibanam aja. Kalau itu terjajak, kalau kena terbuang kepada tempat yang najis. Jadi sekadar mengingatkan, kalau mau olah undangan, apakah undangan, kada usah ditulis bismillahirrahmanirrahim. Waktu nulis saja bismillah, jangan bismillahnya ditulis di situ. Karena kita takutannya kalau itu kena dibuang orang yang kada ada pengetahuan, orangnya kada pengetahuan yang mendapat undangan tadi, dijajak-jajaknya, lalu apalagi
disapukannya ke najis kah? Nah, padahal karamahnya, mulianya bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Alhamdulillahi al-munfarridu bil i'dami wal ijadi, al-munazzihu an syawaibin naqsi wal adhadi. Segala puji bagi Allah yang tunggal Ia dengan mentiadakan mungkin dan dengan mengadakan Dia. Jadi Allah mengadakan alam semesta ini tidak ada yang membantu. Jadi sorangan biarlah. Tunggal Ia dengan mengadakan dan mentiadakan. Jadi kada ada yang membantu. Kalau misalnya mengelola alam ni juga hendak mengadakan si fulan, hendak mematikan si fulan, hendak memberi rezeki si fulan. Kalau pian kira kalau kada ada malaikat Allah kada kawa mematikan seorang di dunia ini atau membagi rezeki seluruh makhluk di dunia ini, maha suci Allah dari itu. Nah, jadi segala puji bagi Allah yang esa atau sendirinya dengan mengadakan dan mentiadakan. Lagi yang maha suci Ia daripada segala yang bercampur kekurangan. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kekurangan. Karena kita bahas semua di sini benlah. Nah, kitabnya ini kandal, panjang penjabarannya. Nah, jadi maha suci Allah daripada bercampur dengan segala sifat kekurangan. Misalnya kita mungkin tergelitik dalam hati, kada mungkin aku ini bisa sukses hidup. Ini lamah akidah orang ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin aja menyugihkan orang yang susah, atau orang tadi misalnya sudah uzur, aku ini kada mungkin lagi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangan bagi kita kayak itu biarlah membahayakan, karena lawan iman tauhid kita lawan Allah. Nah, jadi maha suci Allah daripada bercampur dengan segala sifat kekurangan. Allah lemah, Allah kada mampu maulah si fulan kayak ini. Allah kada mampu memuliakan yang hina, menghinakan yang mulia. Nah, itu maha suci Allah dari itu. Dan segala lawannya, yakni tiada datang segala lawan sifat kamalatnya. Jadi tidak ada Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat kekurangan. Artinya lawan daripada sifat kesempurnaannya. Allah misalnya maha kuat, mustahil Allah Ta'ala lemah. Allah maha mengetahui, mustahil Allah kada tahu. Di mana aja, di hujung dunia sana, di mana aja bela, mustahil Allah kada tahu. Apa yang ada di dasar bumi, semuanya dengan secara terperinci Allah maha tahu. Apa yang ada di dalam hati, Allah maha tahu. Mustahil Allah kada tahu. Kalau Allah kada tahu, berarti Allah Ta'ala punya kekurangan.
Nah, kalau punya kekurangan berarti lemah. Kalau lemah berarti sama kayak kita. Kalau sama kayak kita, jawabannya mustahil. Lain Tuhan itu. Kalau bisa mati, lain Tuhan. Kalau bisa garing, lain Tuhan. Kalau bisa misalnya inya kalah, lain Tuhan. Allah Maha bersifat qahar, memaksa. Ada mau Tuhan kalah, makhluk bakal hendak kayak ini, Tuhan bakal hendak kayak ini, lalu kalah Tuhan, maka itu artinya Allah itu lemah, maka mustahil. Nah, jadi Allah tidak maha suci daripada mempunyai sifat kekurangan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qadimul al-mukhalifu lima ada minal kainat al-baqi wa haliku kulli ma'ada minal makhluqat. Dan naik saksi aku atau aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Padahal esa ia tiada yang sekutu baginya. Kada bakawan. Kalau malaikat itu kawan Tuhan lain dan lah. Hati-hati. Kalau kada ada malaikat, kada kawan mengelola alam semesta ini. Hati-hati itu biarlah. Allah Ta'ala Esa, tidak ada sekutunya, kada ada bakawan. Kalau kada kawan mematikan misalnya biarlah. Kalau kada ada malaikat Israel, nah itu juga pahaman yang tidak benar. Jadi Esa ia tiada yang sekutu baginya, lagi yang qadim. Bersifat qadim itu sebelum sesuatu adanya, itu qadim ngarannya. Atau bahasa guru bahari sedia. Sedia itu sebelum sesuatu, adanya sebelum adanya waktu, adanya masa, adanya cahaya, adanya alam semesta, adanya surga, neraka dan sebagainya. Tidak ada yang bersifat qadim kecuali Allah. Cuma ada juga yang dikekalkan Allah, biarlah ada, tapi dia tidak kekal. Allah yang mengekalkan. Kalau kena terkaji-kaji ilmu apakah lalu menyambat ini qadim, nah ini salah. Tidak ada yang bersifat qadim atau qidam terkecuali Allah. Jadi tidak ada sekutu baginya lagi yang bersifat qadim, lagi yang bersalahan bagi segala yang lainnya. Artinya mukhalafah lil hawadis. Jadi bersalahan bagi yang lainnya daripada segala kainat. Kainat itu makhluk, daripada segala makhluk, lagi yang kekal ia dan fana tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada sekalian makhluk. Jadi Allah bersifat segala sifat kesempurnaan. Allah bersifat Esa, kada ada yang mengawan biarlah. Kada ada sekutu, kada ada anak, kada ada bini, kada ada kawan, kada ada yang membantu. Kalau kada ada itu, Allah kada kawan ni biarlah. Dan lagi qadim, tidak ada sudah sedia sebelum semuanya ada. Allah sudah ada. Dan bersalahan bagi segala
sekalian makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Semuanya kalamnya Allah kada seperti makhluk. Kalau kita kalam kita, panderan kita ada apa? Ada kalimat, ada hurufnya. Itu kalamnya makhluk. Ada hurufnya, ada hijaannya. Misalnya saya, ada hijaannya S-A-Y-A, saya. Atau doroba, dotroba. Nah itu ada hijaan, ada hurufnya. Allah Ta'ala mustahil. Allah Ta'ala kada kaya kalamnya Allah kada kaya kita. Samanya Allah, mendengarnya Allah kada kaya kita. Basarnya Allah kada kaya kita. Sifat wujudnya Allah kada. Semuanya mukhalafatul lil hawadis. Ini ujian orang sakaratul maut itu kena. Kalau tauhid kada kuat, bahaya. Menyerupai cahaya, menyerupai pemuda yang tampan, atau menyerupai sesuatu yang mempesonakan jiwa kita. Lalu inya bapada aku Tuhanmu. Kalau tauhid kita kada kuat, Allah mukhalafatul lil hawadis, kada kaya makhluk, bisa tak akui itu Tuhan kita. Ya, hati-hati benlah, hati-hati itu. Nah jadi kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti kainat, sekalian makhluk. Kayak apa aja makhluk, kayak apa aja yang dalam khayalan kita, dalam pemikiran kita, dalam sangkaan-sangkaan kita, itu semuanya makhluk. Kayak ini kalau Tuhan, kayak ini kalau Tuhan, itu makhluk barataan. Kita bayangkan kayak ini, itu makhluk. Makanya sudah jelas Allah tidak seperti kainat, makhluknya. Ini masih muqaddimah aja lah, karena yang jelas mendetailnya sampai kepada pembahasan tunggal butingan kena. Lagi kekal ia dan pana tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada sekalian makhluk. Mukhalafah lil hawadis juga Allah kekal, kada binasa biarlah, kada mati. Terakhir makhluk Allah yang mati di bumi ini siapa biar? Yang terakhir mati di bumi ini, yang terakhir mati siapa ya biar? Malaikat Israel. Sudah habis dicabut berataan makhluk di bumi ini, hanyar bunuh diri Israel. Kayak apa? Siapa yang cabutinya? Hanya tukang cabut. Israel ini mati bunuh diri. Di dalam satu kitab yang ulun baca, mencabut ruhnya seorang takoriyaknya, mencabut ruhnya seorang takoriyaknya. Jakanya aku tahu jar malaikat Israel, kayak ini sakitnya sakaratul maut, begimit aku mencabut rohnya umat Muhammad. Saking cintanya lawan Rasulullah billah. Karena Rasulullah dicintai oleh Allah, disuruh memuliakan, mencintai Rasulullah. Jaka aku tahu, berarti Israel ini kada tahu sampai saat ini. Ya kalau ini tahu cabut aja. Karena malaikat itu yang disuruh Allah sujud aja kada tahu, mencabut kada tahu. Yang sujud itu suruh aja mencabut roh kada kawa. Jangankan roh kita, roh nyamuk kada kawanya cabut. Karena malaikat itu yang diperintah Allah bertasbih aja, yang diperintahkan Allah beristighfar aja, itu aja tahunya. Suruh aja bertasbih kada bisa. Nah itu malaikat lah. Berarti sampai saat ini malaikat Israel itu kada tahu. Padahal habarnya sudah disampaikan aja lah Nabi. Habarnya itu sudah disampaikan aja, cuma hanya kada tahu.
Sibuk mencabut, kalau sibuk mencabut kada ingat lagi belajar. Jaka manusia tuh bela sibuk bagawe kada ingat nuntut ilmu, kalau kada tahu buta tuli ya. Nah, ini padahal ada aja majelisnya, cuma kada sempat belajar. Kalau kada tahu majelisnya sudah dibukakan orang, belajar kada sempat karena sibuk. Kayak tadi kisahnya bela, sibuk mencabut roh, kada ingat lagi, cumanya kada disuruh Allah belajar Pak. Malaikat kada ada tugas kayak manusia, kada ada. Ini tugasnya sebuting aja. Jibril menyampaikan wahyu jadi sampaikan. Lalu sudah habis menyampaikan wahyu, Nabi sudah wafat, lalu apa tugas Jibril lagi? Ujar bubuhannya pensiunnya Jibril ya. Kada bela masih ada. Ya Muhammad, ujar Jibril, aku tidak akan lagi turun ke bumi terkecuali hanya mengambil barokah bumi. Umur kita rasa kada berkah bela, harta kita rasa kada berkah, semuanya. Jadi berkah bumi itu Jibril yang mengambilnya. Kada ada lagi menyampaikan wahyu, cuma mengambil barokah apa yang ada di bumi. Nah jadi itu yang terakhir meninggal. Jadi kada ada yang kekal, malakal maut pun mati. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kada bematian. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin al-muballighu kullama umira bitablighihi min rabbil alamin. Dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Nabi Muhammad hambanya dan pesuruhnya yang benar ia, lagi yang kepercayaan, lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan dia dengan menyampaikan akan dia daripada Tuhannya yang memiliki sekalian alam. Jadi kada ada yang disembunyikan Nabi biarlah, karena salah satu sifat Rasul itu tablik, menyampaikan. Hendak disenangi oleh nafsu umat atau juga dibenci oleh nafsu umat, disampaikan saja. Kada ada yang disembunyikan Nabi, sebuting pun hukum Allah kada ada yang disembunyikan Nabi, semua disampaikan sudah. Karena itu sifat Rasul. So, Rasul itu wajib bersifat tablik. Kalau kita kada wajib tablik, menyampaikan kita kada wajib, terkecuali orang betakon dan kita tahu hukumnya, wajib kita tablik, menyampaikan. Kalau Nabi, umat betakon atau kada, wajib menyampaikan. Kalau kita, kecuali orang betakon, kita tahu, nya kada tahu, jangan dijawab-jawab. Wah ini banyak benar menurut pendapat saya. Bagaimana hukumnya ini Pak Ustadz? Menurut pendapat saya boleh. Bahaya ini biarlah. Dalilnya mana? Ulama berpendapat kada seperti itu. Ini menurut pendapat saya terus. Apalagi yang kira-kira benar. Nah, jadi kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusannya Allah, yang bersifat maha, yang bersifat benar dan lagi dipercaya. Kita yakini Nabi itu bersifat shadiq,
bersifat tabligh, menyampaikan tiap apa yang diperintahkan Allah. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu hakikatnya itu perintah Allah. Gerak, diam, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, semuanya itu atas perintah Allah. Jadi kada ada baulah seorang bela. Misalnya Nabi menyampaikan ini menunggu perintah dari Allah. Jangankan Nabi bela, ulun bertemu dengan orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah yang arif, bapander itu orang berhati-hati, berdiam. Kalau kita banyak pander, itu kelas kita. Kalau kekasih Allah, masya Allah, berdiam, berhati-hati orang. Nah, ulun berapa ikung menamai bela, aulia Allah ada banyak pander. Hati-hati biar beelang lawan orang kaya itu. Kita banyak pander, orang berhindip aja berdiam. Jadi kita bersaksi Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah yang bersifat shadiq, benar. Semuaan yang disampaikan Nabi itu benar. Baik masalah-masalah yang akan terjadi kena, yang mungkin 1000 tahun lagi akan terjadi, itu semuanya benar. Jangan ada keraguan sedikit pun, benlah. Jangan ada keraguan sedikit pun yang dibawa Nabi. Bagi kita orang yang beriman, jangan ada keraguan. Kalau ai ragu-ragu, bujur kada ada siksa kubur, itulah bujur kada. Dunia ini paling dongeng aja jar. Tuh kisah-kisah terlalu ketinggian umat Islam ini, terlalu ketinggian mengesahkan yang apa ngarannya, yang akhirat. Ada yang tahu juga, padahal Nabi madahkan sudah adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, dihitung amal baik, ada mizan ditimbang, karena di dalam kubur itu ada dan sebagainya. Nabi sudah madahkan. Ada kalau kita melihat di YouTube kan lah, salah satu tokoh di Indonesia madahkan itu hanya kisah aja, padahal mengaku Islam dia orangnya. Naudzubillah. Apa yang dibawa Nabi semuanya benar. Jangan ada ragu di dalam hati kita. Dan semua itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kada ada yang kada disampaikan Nabi, benar. Kada ada yang kada disampaikan Nabi. Kalau yang kena ada mendengar, ini jar ilmu ini, pengetahuan ini kada disampaikan oleh Rasulullah. Lalu tergiur kita, harat benar sidin ini. Lalu kalau Nabi kada menyampaikan, di mana sidin itu dapat? Kan itu pertanyaan kita. Kadang-kadang kita ini mudah tergoda, biarlah kita mudah tertipu dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah itu kada masuk di dalam pengetahuan kita, terlalu berlebihan. Akhirnya kita tunduk, padahal tidak ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Semuanya sudah disampaikan Nabi. Nah, ini wajib kita mengitikadkan itu. Nabi itu hamba, Nabi itu Rasul, Nabi itu bersifat shadiq dan juga tabligh, menyampaikan. Jangan ada keraguan sedikit pun, benlah. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin syafi'il mudnibin. Isya kah sudah? Lakasnya isya lah. Selamat benar rasanya membaca kitab. Nah, panjang subuh pada pengajian ini. Puas subuh bang padahal biarlah. Nah, usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin syafi'il mudnibin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Hanya muqaddimah kita biarlah, karena kita rinci kena nih pembahasannya nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li awladina wa masyayikhina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Anqisna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه